Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lasismu Bojonegoro, kemudian segenap pengurus Lasismu dan karyawan sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada sore ini kita akan mencoba mengangkat topik, yaitu tentang formasi-formasi lain sholat qiyam Ramadan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji bersama-sama, memahami 3 formasi yang umum dilakukan di kalangan warga Muhammadiyah, yaitu yang pertama formasi 4+4+3 yang totalnya 11 rakaat. Ini formasi yang sering dilakukan oleh mayoritas warga Muhammadiyah di Jogja. Kemudian yang kedua yaitu formasi 2+2+2+2, yaitu totalnya 8, kemudian plus 3 witir yang jumlah semuanya yaitu 11 rakaat. Nah, ini juga sering dilakukan oleh kebanyakan warga Muhammadiyah di luar daerah Jogja. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada formasi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan formasi sebelumnya, yaitu formasi 2, 2, 2, 2, 2, 10, kemudian plus 1 witir, yang total semuanya adalah 11. Nah, formasi-formasi ini sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin, dan kita sudah tahu tentang landasan dan argumentasinya, itu bisa kita praktekkan, dan formasi ini yang sering kita jumpai di kalangan warga Muhammadiyah. Tetapi kalau kita bicara tentang sholatul lail atau qiyam Ramadan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya memiliki banyak formasi. Tidak hanya formasi yang umum, yang masyhur, tetapi ada formasi-formasi yang lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, insya Allah 1 jam ke depan, kita akan mencoba menggali dan memahami formasi-formasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di luar 3 formasi yang cukup terkenal. Ya, meskipun formasi ini mungkin hanya bisa kita lakukan secara sendiri, artinya ya mungkin belum bisa dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola, karena bagi sebagian umat Islam, apalagi yang belum membingungkan. Ya, paling tidak pada kajian ini kita akan mencoba memahami, ternyata ada formasi-formasi yang lain yang dipraktikkan oleh Rasulullah, dan semuanya itu wa kullu tsabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu memiliki landasan dan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, di antara formasi-formasi yang lain itu adalah formasi 8+1+2+1.
plus 2. Sehingga jumlah semuanya adalah 11. Nah, ini berdasarkan hadis Aisyah. Bahwasanya an Abi Salamata, dari Abu Salamah, dia berkata, Sa'altu Aisyata an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini pernah bertanya kepada Aisyah, yang merupakan sosok penting yang memberikan informasi dan keterangan tentang sholat lail Rasulullah. Sehingga Abu Salamah ini yang ditanya adalah sosok Aisyah. Faqalat, maka ia berkata, maka ia menjawab, yaitu Aisyah, kana yusalli 13 rakaatan. Rasulullah itu sholat 13 rakaat. Yusalli 8 rakaatin. Dari 13 rakaat tadi, Rasulullah sholat 8 rakaat. Tsumma yutiru, kemudian witir dengan 1 rakaat. Nah, kalau kita lihat 8 rakaatin, 8 rakaat, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 8 rakaat ini dilakukan oleh Rasulullah dengan 1 salam. Ini makna yang sangat mungkin kita pahami dari hadis tersebut. Tetapi juga mungkin memunculkan pemahaman yang lain, bahwasanya 8 rakaatin ini dilakukan oleh Rasulullah 222 sampai 8, karena menggunakan keumuman hadis sholatul laili matna matna, salat malam itu 22. Tapi makna yang sangat nampak atau makna yang kita bisa ambil atau makna zahir dari hadis ini, 8 rakaatin itu ya 8 rakaat dengan 1 salam. Tsumma yutiru, kemudian Rasulullah melakukan 1 rakaat witir. Tsumma yusalli rakaatain wa huwa jalisun. Kemudian Rasulullah setelah witir 1 kali tadi, 1 kali rakaat, Rasulullah itu sholat 2 rakaat lagi, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Artinya sholat yang 8 tadi itu berdiri, witirnya berdiri. Kemudian 2 rakaat setelah witir ini dilakukan dengan wa huwa jalisun, Rasulullah dalam keadaan duduk. Fa idza arada ayyarka'a qama, akan tetapi ketika Rasulullah ingin rukuk, dia berdiri. Jadi duduk, kemudian kalau ingin rukuk baru berdiri. Tsumma yusalli rak'ataini baina nidha'i wal iqamah min salatis subhi. Kemudian Rasulullah salat 2 rakaat antara azan dan iqamat, yaitu qabliyah subuh min salatis subhi. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini memberikan keterangan kepada kita tentang adanya formasi lain selain 3 formasi yang sudah kita bahas. Yaitu Rasulullah menjalankan sholat malam itu 8, kemudian plus 1 witir, plus 2 rakaat. Artinya semuanya berapa? Thalatha asyrata rakaatan, itu kalau melihat redaksi ini 13 itu kan 8 plus 1 ini kan 9 plus 2 11. Yang 2 itu karena perawinya menghitung raka'ataini bainan nida, 2 rakaat antara azan dan iqamah dari sholat subuh itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berikan catatan dari hadis ini, ada catatan yang mungkin kita bisa simpulkan dari hadis ini. Yang pertama, witir itu boleh dilakukan hanya 1 rakaat. Nah, kenapa kok boleh? Tadi
Rasulullah sholatnya 8, kemudian summa yutir, kemudian Rasulullah apa? Witir. Dan juga keterangan hadis yang kemarin kita sudah bahas ketika kita membahas tentang formasi 2, 2, 2, 2 sampai 8, kemudian 3 witir. Itu kan menggunakan hadis Ibnu Umar bahwasanya sholatul laili mathna mathna fa in khifta as-subha fa'autir biwahidatin. Kata Rasulullah, kalau engkau takut, sholatlah malam itu, sholatlah di waktu malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa in khifta as-subha, jika engkau takut masuk waktu subuh, kata Rasulullah, fa'autir biwahidatin, maka witirlah dengan 1 rakaat. Ini artinya bilangan minimal witir itu bisa dilakukan dengan hanya 1 rakaat saja. Tuh. Sholat witir dengan 1 rakaat itu hukumnya sah dan tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan juga sholat witir itu boleh dilakukan di akhir sholat, tidak boleh dilakukan tidak di akhir sholat lail. Yang penting jumlah keseluruhan rakaat sholat lail itu gasal, maksudnya ganjil. Maksudnya apa? Sholat witir, meskipun secara umum itu hadis yang kita pakai kan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir dari sholat malammu itu witir atau sholat witir. Artinya menurut hadis yang umum kita laksanakan, sholat malam itu ya ditutup dengan witir. Artinya witir itu diposisikan di penutup atau finalnya sholat malam. Tetapi kalau hadis ini, di dalam hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya ternyata Rasulullah itu apa? Tidak menjadikan akhir sholat malamnya itu witir. Justru kalau kita lihat kan tadi Rasulullah sholat berapa? 8 rakaat. Kemudian 1 rakaat ini witir, tetapi tidak diletakkan di final sholat malamnya. Tetapi setelah Rasulullah witir 1 kali, thumma yusolli rak'ataini wa huwa jalisun. Rasulullah menambah sholat 2 rakaat lagi dalam keadaan duduk. Maka dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya setelah witir itu boleh melakukan sholat lagi. Tetapi yang penting, yang perlu dicatat, semua bilangan sholat yang kita lakukan itu tetap sebagaimana yang dipahami oleh warga Muhammadiyah atau oleh Muhammadiyah, tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, kalau ditambah doa sholat iftitah atau sholat raka'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, ya berarti maksimal 13 rakaat. Ini catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang bisa kita ambil kesimpulan dari formasi yang pertama, yaitu 8 plus 1 witir, kemudian plus 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, formasi yang kedua atau yang B itu 8 plus 2 plus 1. Ini dibalik. Kalau yang pertama tadi kan 2 plus 1 plus 2. Kalau ini 8 plus 2 plus 1. Ini berdasarkan hadis Sa'id dan juga Qatadah yang sama. Ia berkata, yusalli thamaniya raka'atin. Rasulullah itu sholat 8 rakaat, la yajlisu, beliau tidak duduk fihinna, di dalam 8 rakaat tadi, illa inda thaminah, kecuali pada rakaat yang ke-8. Nah, ini artinya apa? Artinya bisa kita ambil kesimpulan sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas, yang formasi yang kita umum kita lakukan 4 plus 4 plus 3, 4-nya itu
bisa langsung salam di akhir dan tidak perlu tasyahud awal. Sebagaimana Rasulullah melakukan dalam formasi yang ini, yang kedua ini, 8 plus 2 plus 1 ini, ketika Rasulullah sholat 8, maka beliau tidak duduk kecuali indah taminah, kecuali pada rakaat yang ke-8. Artinya tidak menggunakan tasyahud awal pada rakaat yang keduanya. Fayajlisu fayadkurullaha azza wa jal. Maka Rasulullah duduk tasyahud, thumma yad'u, kemudian berzikir kepada Allah, fayadkurullah, thumma yad'u, kemudian berdoa, thumma yusallim tasliman yusmi'una. Kemudian Rasulullah membaca salam yang nyaring sehingga didengar oleh sahabat. Thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalisun ba'dama yusallim. Kemudian setelah salam dari 8 rakaat tadi, Rasulullah duduk sholat 2 rakaat tapi wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Thumma yusalli rak'atan, kemudian sholat 1 rakaat witir, fatilka ihda asyrata rak'atan ya bunai. Maka semuanya adalah 11 rakaat wahai anakku, kata siapa? Kata Aisyah. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Tadi dalam formasi ini 8 salam, tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Berarti tidak pakai tasyahud awal. Langsung tasyahudnya itu atau tahiyatnya itu di rakaat yang ke-8. Kemudian setelah salam, sholat 2 rakaat. Wa wajalisun. Dilakukan dengan duduk. Nah, ini salah satu kemudahan di dalam Islam. Bahwasanya sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk. Berbeda dengan sholat wajib atau sholat fardu itu, yang salah satu rukunnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu al-qiyam, harus dilakukan secara berdiri. Lil qadir, untuk orang yang mampu. Kecuali kalau jenengan tidak mampu, lagi sakit, itu bisa dengan duduk atau berbaring. Tetapi yang sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, itu boleh menjalankannya dengan duduk. Nah, kenapa? Karena sholat sunnah ini kan jumlahnya banyak. Dan sebagai bentuk motivasi di dalam kita menjalankan agama, maka syariat membolehkan pelaksanaan sholat sunat ini lebih fleksibel daripada sholat wajib. Ya, maksudnya ketika sholat wajib kan disyarat salah satu rukunnya kan harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh dengan duduk meskipun kita mampu berdiri. Sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah ini. Itu sholat 8 rakaat dan tahiyatnya pada rakaat yang ke-8, kemudian salam, sholat 2 rakaat wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Summa yusalli rak'atan, kemudian Rasulullah salat 1 rakaat. Fatilka ihda asyrata rak'atan. Maka semuanya itu 11 rakaat. Ini formasi yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat C, formasi yaitu 9 plus 2. 9 plus 2 jumlah totalnya ya 11. Gitu. Ini berdasarkan hadis an Sa'd bin Hisham, dari Sa'ad bin Hisham. Qala ya ummal mu'minin, wahai ummal mu'minin, yaitu siapa? Aisyah. Istrinya Nabi itu disebut ummul mu'minin, ibunya orang-orang mukmin. Nah, kenapa kok disebut ummul mukminin? Dia diposisikan sebagai ibu. Karena di antara alasannya,
istrinya Nabi ketika ditinggal mati atau ketika Nabi meninggal, maka sebagai konsekuensinya mereka dilarang menikah lagi. Nah, sehingga mereka tidak menikah, mereka disebut Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Nah, kalau ibu disebut Ummun itu kan berarti haram untuk dinikahi. Kan? Itu diantara alasannya kenapa kok istrinya Nabi itu disebut sebagai Ummul Mukminin. Anbi'ini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad ibn Hisham, wahai Ummul Mukminin, tolong informasikan kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Kata Aisyah, kami menyiapkan siwaknya Rasulullah. Karena siwak ini kan atau gosok gigi atau bersugi itu disunahkan inda kulli sholatin, ketika setiap sholat. Maksudnya dalam riwayat yang lain inda kulli wudu'in, setiap kita menjalankan wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki. Satu riwayat mengatakan inda kulli wudu'in, satu riwayat inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak menginginkan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk melakukan siwak atau gosok gigi setiap kali wudhu, dalam satu redaksi yang lain setiap kali sholat. Sehingga Aisyah ini bentuk kebaktian, betapa solehnya Aisyah. Dia itu mempersiapkan siwak dan tempat wudhunya Rasulullah. Sehingga bapak ibu-ibu juga bisa mempraktekkan bahwasanya suami itu mumpung di bulan puasa ya dimotivasi untuk menjalankan ibadah. Salah satu bentuk motivasinya dipersiapkan kelengkapan atau fasilitas ibadahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah, beliau menyiapkan siwak dan juga tempat wudhunya Rasulullah untuk digunakan pada sholatul lail. Fayab'atsullahu lima sya'a ayyab'athahu minal lail. Dan Rasulullah tidur dan sampai dibangunkan oleh Allah. Fayatasawwaq wa yatawadda. Lalu Rasulullah bersuci atau gosok gigi, wa yatawadda, dan berwudu. Thumma yusalli 8 raka'atin la yajlisu fihinna illa inda tsaminah. Kemudian setelah itu Rasulullah salat 8 rakaat. Beliau tidak duduk di dalam 8 rakaat itu illa inda tsaminah, kecuali pada rakaat yang ke-8, sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya. Tetapi di sini ketika 8 tidak langsung salam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di hadis-hadis sebelumnya. Tapi yang di sini fayajlisu wa yadhkuru wa yad'u. Rasulullah itu duduk, kemudian zikir kepada Allah dan berdoa. Tsumma yanhadu wa la yusallim. Ini yang membedakan dari praktek-praktek 2 hadis sebelumnya. Rasulullah duduk di rakaat yang ke-8 itu, setelah itu bangun dan tidak salam. Tsumma yusalli tasi'ata. Kemudian Rasulullah sholat pada rakaat yang ke-9. Fayajlisu fayaqudu fayahmadu rabbah. Kemudian beliau duduk dan memuji Allah, wa yusalli ala nabi, dan mengucapkan dalam salat itu Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya itu. Tsumma yusallimu tasliman fayusmi'u. Mengucapkan salam dengan suara yang nyaring sehingga fayusmi'una, didengar oleh para sahabat. Tsumma yusalli rak'ataini wa huwa qa'idun. Kemudian di sini 8 rakaat Rasulullah duduk, berarti duduk tasyahud awal. Setelah tasyahud awal bangun pada rakaat ke-9, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam.
Setelah itu apa? Tsumma yusalli raka'ataini wa huwa qa'idun. Kemudian setelah itu apa? Rasulullah salat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Fatilka ihda asyrata raka'atan. Salat ini ya 11 rakaat totalnya. Nah, ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Aisyah yang lain. Aisyah menjelaskan tis'an qa'iman. Rasulullah itu salat malamnya 9 rakaat qa'iman dalam keadaan duduk. Wa thintaini jalisan, dan 2 rakaat duduk. Wa thintaini ba'dan nida'ain, dan 2 rakaat antara 2 azan, yaitu azan subuh dan iqamat, maksudnya melakukan sholat apa? Qabliyah. Ini formasi yang ketiga. 9 itu 8 duduk tasyahud awal, kemudian berdiri rakaat ke-9, kemudian tasyahud akhir, kemudian apa? Salam, kemudian tambah 2 rakaat. Ini secara apa? Duduk. Dilakukan dengan apa? Duduk. Nah, ini sesuai yang dikatakan Aisyah, yaitu tis'an qa'iman, 9 dalam keadaan berdiri, wa thintaini jalisan, dan 2 rakaat dalam keadaan apa? Duduk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini formasi yang ketiga. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada formasi yang keempat atau D. Itu berasal dari Aisyah. Dari sekian hadis, dari beberapa hari yang kita mencoba mendalami praktek sholatul lail, itu ternyata perawi yang banyak meriwayatkan yaitu sosok Aisyah itu. Ini juga dari Aisyah. An Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah SAW yusalli minal laili asyra raka'atin atau asyara raka'atin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu salat malam asyara raka'atin, 10 rakaat. Ya, 10 rakaat ini ada 2 kemungkinan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bisa 2-2 atau sekaligus. Tapi yang makna yang dohir, makna yang kuat itu dilakukan secara apa? Secara langsung atau sekaligus. 10 rakaat dilakukan dengan 1 salam. Ini kalau misalnya jenengan nggak terbiasa, ya tentu apa? Tentu bingung dan lupa. 10 rakaat kita 4 rakaat saja kadang lupa, apalagi ini 10. Tapi bagi orang yang sudah membiasakan sholat itu sudah menyatu di dalam jiwa dan kebiasaannya, mungkin melakukan sholat 10 rakaat itu yang nggak bakal lupa. Karena sholat itu betul-betul dinikmati. Apalagi ini sholat malam yang merupakan afdhalus sholat, sebaik-baik sholat, dan waktu yang luar biasa bagaimana kita membangun relasi dan kedekatan dengan Allah. Kalau sholat di siang hari, ini kan potensi riya. Sholat kita bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika sholat malam, maka potensi riya itu semakin jauh. Sehingga Rasulullah itu sangat menikmati dan menjadikan sholat ini sebagai media bagaimana munajat, bagaimana melakukan interaksi dan komunikasi dengan Allah melalui ritual sholat. Dan bahkan di hadis yang lain, ketika Rasulullah itu suntuk, maka yang dikatakan, ya Bilal arihni bis sholat. Ya Bilal, waktu sholat kok belum datang-datang. Sehingga meminta kalau sudah datang cepat dikumandangkan azan. Ini bentuk betapa Rasulullah SAW itu menjadikan sholat itu sebagai sebuah solusi di dalam kehidupan ini. Sholat bukan hanya semata ritual, tapi sholat merupakan media bagaimana kita melakukan interaksi dan pendekatan diri kepada Allah. Sholat itu silatun bainal abdi wa rabbih, merupakan silah, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang ini penting untuk kita pahami, terutama di dalam menjalankan qiyamul lail. Jangan sampai qiyamul lail kita ini terkesan tergesa-gesa.
Baru kita Allahu Akbar mulai rakaat pertama sudah berpikir, kapan saya selesai? Ini artinya kita tidak enjoy, tidak menikmati sholat itu. Padahal kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah, betapa Rasulullah itu menikmati dan merasakan sangat enjoy, sangat happy, sangat senang melalui sholat ini. Karena dengan sholat kita bisa melakukan interaksi dengan Allah, kita mengekspresikan keinginan kita, mendekatkan diri kita, dan mengakui bahwasanya kita ini penuh dosa. Yang mana dalam ibadah itu kan ada mengandung beberapa unsur. Di antaranya tentu at-ta'ah, bentuk ketaatan. Yang kedua al-khudu, bentuk ketundukan kita kepada Allah. Kemudian juga adzul, kita merasa hina. Kemudian yang keempat ada at-tanassuk, kita melakukan pengabdian atau melakukan peningkatan spiritualitas melalui ibadah-ibadah tersebut. Kemudian 10 rakaat tadi, tsumma yutiru biwahidatin. Kemudian Rasulullah apa? Witir dengan 1 rakaat. Ini sebagaimana yang sudah kita pahami bahwasanya witir dengan 1 rakaat itu boleh. Tsumma yarka raka'atayil fajri. Kemudian Rasulullah apa? Salat 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, ini informasi yang keempat, yaitu 10 1 salam kemudian ditambah 1 witir. Jumlah semuanya berapa? 11. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, formasi berikutnya yaitu 4 plus 5 plus 2. Ini dari hadis Ibnu Abbas. Sebagaimana cerita kemarin, Ibnu Abbas itu bisa memberikan informasi kepada kita karena kebetulan Maimunah yang merupakan istri Rasulullah SAW itu Khalatu bni Abbas, yaitu bibinya Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas pernah mabit. Mabit itu menginap di rumahnya bibinya, yaitu Maimunah. Sehingga menyaksikan langsung praktek sholat malam Rasulullah. Sehingga Ibnu Abbas juga memiliki peran untuk menarasikan dan mendokumentasikan peristiwa sholatnya Rasulullah di samping Aisyah. Kata Ibnu Abbas, sholat arba'an. Rasulullah itu sholat 4. Tsumma nam, kemudian tidur. Tsumma qama fatawadda. Kemudian apa? Bangun dan berwudu. Qala la ahfad wudu'ahu. Akan tapi saya enggak ingat wudunya. Tsumma qama fa shalla fa kuntu an yasari fa ja'alani an yamini. Kemudian Rasulullah sholat, maka Ibnu Abbas ingin menyusul, ingin join, tapi memposisikan di sebelah kiri. Akhirnya sama Rasulullah dipindah ke sebelah kanannya. Tsumma shalla 5 raka'atin. Kemudian Rasulullah sholat 4 rakaat. Kok 4 rakaat? Tsumma shalla 5 raka'atin. Kemudian Rasulullah sholat 5 rakaat. Tsumma raka'ataini, kemudian 2 rakaat. Tsumma nam, kemudian tidur. Tsumma sholat raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian setelah itu pergi ke sholat subuh atau ke masjid. Maksudnya gini, prakteknya ini Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dipraktekkan. Sholat malam dengan nyantai. Ini bisa dengan formasi yang ini. Pertama, setelah Bapak Ibu selesai Isya, ya, ba'diyah Isya. Setelah itu apa? Sholat 4 rakaat. 4 rakaat dengan 1 salam. Setelah itu tidur Bapak Ibu sekalian. Ingin sholat malam. Setelah bangun, nanti sholatnya langsung 5 rakaat dengan 1 salam. Kemudian setelah 5 tadi salam, tambah 2 rakaat. Nah, kemudian kalau waktunya belum masuk waktu subuh,
jenengan tidur lagi. Tidur sambil menunggu apa? Adzan subuh yang kedua. Setelah mendengar adzan yang subuh yang kedua, ya bangun. Kalau belum batal ya apa? Kalau sudah batal ya wudhu lagi gitu. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat subuh di masjid atau di musola. Ini praktek sholat malam Rasulullah SAW itu dilakukan dengan nyantai. Sebelum tidur 4, setelah itu tidur, bangun 5, plus 2. Tidur lagi, nunggu apa? Dengar adzan subuh. Setelah adzan subuh, karena ada qobliyah subuh atau rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar yang digambarkan oleh Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya atau apa yang menjadi isinya. Itu sholat qobliyah subuh. Ini menarik dan sangat mudah untuk dipraktikkan Bapak Ibu sekalian di rumah kalau ingin melaksanakan sholat apa? Sholatul lail. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, formasi berikutnya yang F, yaitu 2 plus 2 plus 2 plus 5. Ini juga menurut keterangan hadis Aisyah. Di sana dikatakan an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaatan. Kata Aisyah, Rasulullah itu sholat malamnya itu 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau menunaikan witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Yang tidak duduk kecuali di akhir rakaatnya. Ini berarti dijelaskan. Menurut Aisyah di sini sholat Rasulullah berapa? 13 rakaat. Witirnya itu 5. Witirnya berapa? 5. Nah, kalau 13 witirnya 5 kan berarti masih ada berapa itu Bapak Ibu sekalian? Masih ada 8. Dan ini kemungkinan itu dilakukan 2, 2, 2. Kalau 2, 2, 2 kan berarti 6. Tambah sholat iftitah 2, ya berarti pas tadi. 8. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana keterangan siapa? Istri Rasulullah yaitu Aisyah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya 8 plus 1. 8 plus 1. 8 plus 1, mohon maaf, 8 plus 3, bukan plus 1, mohon maaf. 8 plus 3, sehingga jumlah total semuanya berapa? 11 rakaat. Ini dari Ummu Salamah. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya itu 13 rakaat. Thamaniya rakaatin. 8 rakaat dulu secara bersambung dan dengan 1 salam. Wa yutiru bi thalathin. Kemudian 3 witir. Witirnya secara umum, secara zuhur dari sini juga bersambung dengan 1 salam. Wa yarka rak'atayil fajri. Jadi kalau di sini Ummu Salamah menghitung 2 rakaat fajar itu bagian dari berapa? 13 itu. Karena 8 plus 3 berarti berapa? 11 plus 2 13. Ya, memang kadang yang dihitung itu sholat iftitahnya, terkadang juga rakaat al-fajri. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar, masih sebelum sholat subuh. Karena nama lain dari sholat subuh itu sholatul fajri. Hakimis sholat lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dari ayat ini, sholat subuh itu nama lainnya sholat fajar. Nah, ini terkadang di masyarakat ketika saya ngisi kajian, kadang masih bingung. Ada yang memahami 2 rakaat fajar itu sebelum fajar sodik.
Jadi ketika fajar kadzib melakukan 2 rakaat fajar, yang nggak ada, yang ada sholat lain itu. Kalau masih di fajar kadzib. Tapi ketika sudah fajar shadiq, nah ini yang ada qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu nama lainnya 2 rakaat fajar. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini formasi yang terakhir yang kita coba bahas dalam kajian kita, yaitu formasi 2 plus 7 plus 2. Ini juga keterangan hadis Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kana yusalli minal laili 13 rakaatan. Salat malam itu 13 rakaat. Yutiru bisab'in kama qalat. Rasulullah itu melakukan witir 7 rakaat sebagaimana yang dikatakan Aisyah. Wa yusalli raka'ataini wa huwa jalisun. Benar, Rasulullah salat 2 rakaat dalam keadaan apa? Duduk. Al-fajri bainal adhani wal iqamah, dan 2 rakaat fajar antara adzan dan iqamat. Ini juga bisa dipraktekkan. Jadi salat 2 rakaat apa? Dulu, kemudian witir 7, kemudian setelah witir 2 rakaat. Nah kok bisa setelah witir kok ada sholat? Ya sebagaimana yang tadi, dari sekian hadis yang kita baca, ternyata di formasi yang semuanya itu 11 atau 13, kalau 13 itu ada 2 kemungkinan tadi. Kemungkinan pertama menghitung sholat iftitah, kemungkinan kedua menghitung 2 rakaat qobliyah fajar. Kalau disebut 13. Yang intinya witirnya itu tidak harus di belakang, tapi di tengah, tetapi jumlah totalnya itu ya ganjil, yaitu 11 rakaat dari beberapa hadis yang kita bahas. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau jenengan baca di TJA, Tanya Jawab Agama, volume 3, yang berisi fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah, di sana disebutkan formasi-formasi yang lain, saking banyaknya formasi yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam sholatul lail. Tetapi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam melakukan sholatul lail secara publik atau dengan berjamaah di masjid dan mushola, ya sebaiknya kita menggunakan formasi yang umum atau yang masyhur. Formasi yang umum itu yang sudah kita bahas kemarin ada 3. Yang pertama 4 plus 4 plus 3, semuanya 11. Kemudian yang kedua itu 2 plus 2 plus 2 plus 2, 8. Kemudian 3 kali witir, sehingga semuanya apa? 11 juga. Atau 2, 2, 2, 2, 2 sampai 10, kemudian 1 witir. Dan formasi yang 3 ini mudah untuk dilakukan, dan kalau kita praktekkan di masjid atau di mushola yang jenengan, itu sangat mungkin dipahami oleh jamaah secara mudah. Tetapi formasi-formasi yang lain yang kita kaji dan bahas dalam kajian ini, ya sebaiknya dilakukan secara sendiri. Kalau sholat lail secara sendiri. Kalau dilakukan di masjid atau mushola Muhammadiyah, sangat mungkin menimbulkan kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang dari jamaah, sehingga nanti menyebabkan jamaahnya itu tidak nyaman dan terjadi kebingungan. Oleh sebab itu, dalam konteks kita menjalankan sholat qiyamul Ramadan secara berjamaah, secara kolektif, ya sebaiknya menggunakan salah satu dari 3 formasi yang umum dilakukan, dan semuanya insya Allah sabitun ani Rasulillah, memiliki landasan dan Rasulullah, dan itu juga yang diperhatikan oleh Rasulullah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Budi untuk memberikan panjenengan sedaya kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya.
Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kita buka untuk hari ini, kita sambung yang kemarin Ustadz. Jadi kemarin ada pertanyaan dari Pak Prapto terkait kalau kita memberikan aba-aba untuk memulai sholat tarawih, apa tidak sama dengan tetangga sebelah? Hanya bedanya kita menggunakan bahasa Indonesia, yang di sebelah pakai bahasa Arab. Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Pak Prapto atas pertanyaannya, meskipun kemarin tertunda untuk kita jawab dan baru pada kesempatan ini kita bisa menjawab. Ya, memang sebaiknya formasi itu tidak selalu diumumkan ya. Kalau misalnya di satu masjid, di satu musola itu kan rata-rata sudah menggunakan formasi yang tetap gitu. Entah 4 plus 4 plus 3 atau 2 sampai 8 plus 3 atau 2 sampai 10 kemudian plus 1. Biasanya di masjid atau di musola itu sudah memiliki sudah memiliki tradisi atau kebiasaan yang umum dilakukan. Nah, sehingga ya sebaiknya karena sudah diketahui ya sebaiknya ya tidak perlu lagi untuk mengumumkan setiap kali menunaikan sholat qiyam Ramadan. Apalagi misalnya nanti sudah dapat 2 rakaat, dua rakaat ataupun sebagaimana di masyarakat itu kan ada al khalifah al awal, al khalifah atsani dan seterusnya yang tentu kalau kita cek di dalam kitab-kitab hadis atau praktik Rasulullah ya kita tidak temukan. Ya, kalau formasi itu baru dilakukan ataupun misalnya ada seorang imam yang diminta di masjid tertentu dia pertama kali mengimami di situ kemudian mengumumkan ke jamaah, yaitu monggo-monggo saja karena kan supaya jamaahnya bisa mengikuti formasi yang dilakukan oleh imam tersebut. Atau sebaiknya imam yang diminta menjalankan sholat qiyam Ramadan di masjid atau di musola ya menyesuaikan saja dengan formasi yang umum dilakukan di masjid dan di musola itu. Karena intinya menghindari fitnah. Maksudnya fitnah itu nanti memunculkan keraguan dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang secara umum kan jamaah kita kompleks. Tidak semua jamaah kita sudah paham dan memiliki pemahaman sebagaimana kita. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itu ya menggunakan satu formasi saja ya tidak mengapa. Kecuali di tempat-tempat tertentu yang secara umum jamaahnya sudah berpendidikan atau sudah memiliki pemahaman yang baik. Nah, kalau pindah-pindah ya nggak apa-apa karena sudah memahami dan tidak mungkin memunculkan keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak dimunculkan. Demikian kurang lebihnya pertanyaan dari Pak Prapto. Silahkan yang lain. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk mic-nya. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan kembali terkait dengan informasi yang tadi Ustaz, itu kira-kira apakah sampai saat ini ada yang mengerjakan baik itu di tempat kita di Indonesia maupun di Timur Tengah terkait dengan informasi yang selain 443 atau 22223 itu. Ya,
Terima kasih. Setelah kita kaji dan kita coba dalami, ternyata sholatul lail yang dikerjakan oleh Rasulullah itu sifatnya tanawwu, sifatnya itu sangat bersifat pluralitas dan memiliki varian-varian yang banyak. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk atau prinsip yang sudah diakui oleh Muhammadiyah sendiri. Juga ada prinsip yang disebut tanawwu fil ibadah. Jadi menjalankan ibadah kita yang pertama tetap kita gali sumber dalilnya yang sekuat-kuatnya dan mendekati apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, tetapi tidak menafikan atau meniadakan adanya pluralitas atau varian di dalam pelaksanaannya. Selama dasarnya apa? Sahih. Dan ternyata Rasulullah apa? Di dalam praktek sholatul lail itu ada tanawwu, ada varian tata cara yang berbeda-beda kan itu. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan al-ibadatu ja'at ala wujuhin mukhtalifatin dalam Majmu' Fatawa itu. Ibadah itu terkadang datang dengan teknis atau tata cara yang berbeda-beda. Yang intinya Islam itu ingin memberikan kemudahan. Sholatul lail itu sholat malam. Maka ketika kita bicara sholat malam, kondisi kita itu berbeda-beda. Ada orang yang cepat tidur, ada orang yang tidurnya itu agak malam. Sehingga dari berbagai macam varian ini bisa kita ambil dan praktekkan, oh saya ini tipe orangnya semacam ini, diambil kemudian dipraktekkan untuk diri kita sendiri. Ini memberikan kemudahan tata cara kita di dalam menjalankan sholat malam. Adapun kalau secara publik, ya kalau di Timur Tengah selama pengalaman saya di Timur Tengah cukup lama, ya kalau sholat tarawih itu secara umum yang mayoritas. Kalau jenengan bicara mayoritas umat Islam di dunia, misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Azhar, di Mesir Kairo, juga 23. Tetapi juga sekarang karena ulama banyak yang mengkaji dan menilai bahwasannya hadis 11 itu kuat juga, meskipun secara umum ini belum dipraktekkan oleh umat Islam secara menyeluruh karena tetap mayoritas tadi 23. Dan termasuk Muhammadiyah salah satu organisasi yang meyakini 11 rakaat berdasarkan kajian yang sudah kita paparkan cukup argumentatif dan kuat. Nah, kita praktekkan. Dan juga di Timur Tengah ada juga beberapa masjid, meskipun saya tidak bilang mayoritas gitu, yang melakukan sholat 11 rakaat. Tetapi yang lucu, yang mungkin lucu atau enggak ini, ada warga Muhammadiyah yang sering bertanya, nah kalau di Mekah saja 20 rakaat, kenapa kok Muhammadiyah 11? Ya, secara manhaj, secara metodologi berbeda. Kita kan mengkaji, menelusuri hadis Nabi, ternyata data dari hadis Aisyah 11. Kemudian hadis yang sudah kita paparkan, ternyata ketika Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari mengimami sahabat pada masa khilafah Umar bin Khattab juga 11. Dan 23 itu dari segi dari segi kualitas hadisnya kan memiliki kecacatan, sudah kita paparkan. Nah dari situ paham agama yang kita pahami bahwasanya sumber agama ini Al-Quran dan Sunnah, kan, ketika Muhammadiyah mendefinisikan ma huwa din, agama itu ma anzalahullahu fil Quran, apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah ay al-maqbulah, apa yang dijelaskan di dalam surah sahihah, menyimpulkan 11 rakaat. Dan itu. Nah, meskipun ini sudah kemarin saya simpulkan, meskipun ini berbeda atau kontras dengan pandangan mayoritas mazhab gitu. Nah, sehingga kalau bicara di Timur Tengah ya secara umum ya 23 di dunia ini,
yang banyak dilakukan oleh umat Islam, kemudian 11 itu juga banyak juga, mulai banyak. Adapun formasinya itu ya kalau pengalaman saya yang banyak ya 2-2-2, kemudian witirnya 3 itu segi pengalaman. Tapi kalau kita kembali ke dalil ya tadi semuanya boleh itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Basuni. Apakah benar sholat tarawih di Masjid Nabawi 36 rakaat? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Basuni. Ini pertanyaan menarik, Pak. Ya memang kalau kita baca pandangan Imam Malik bahwasanya sholat tarawih itu 36, kemudian 3 witir, berarti 39. Itu dilakukan di masa Imam Malik. Ketika Imam Malik Imam Malik kan di Madinah, sehingga beliau disebut sebagai imam dari hijrah, imam kota hijrah yaitu Madinah. Tetapi masyarakat Madinah ini kan berkembang, akhirnya setelah Saudi menjadi negara yang mengadopsi pemikiran mazhab Hambali, Hambali sebagaimana mazhab yang dominan dan resmi di Saudi. Ya sekarang Masjid Madinah tidak lagi melakukan 36, tapi mengikuti mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih isrina rakaatan 20 rakaat sebagaimana dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi kalau sekarang di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi itu ya tidak 36 rakaat tetapi 20 rakaat, karena sebagaimana yang dipahami secara umum dalam pandangan mazhab Hambali yang merupakan mazhab resmi di kerajaan Saudi Arabia. Demikian juga di Masjidil Haram itu kan juga 20. Kalau jenengan pernah melakukan umroh pada saat bulan Ramadan pasti menyaksikan itu. Ya kenapa kok demikian ya, kembali tadi karena pendapat resmi kerajaan Saudi itu mengikuti mazhab Hambali. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.